Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita akan membahas mengenai pengurangan vektor sekarang. Jadi, pengurangan vektor itu hampir sama dengan penjumlahan vektor. Jadi, vektornya saja misalkan di sini U vektor U maksud saya, itu dikurang dengan vektor V5 ya nih bentuknya, V, maka itu bisa kita definisikan seperti ini. Jadi, vektor U ya ditambah dengan negatif vektor V ya. Jadi dia pengurangan itu bisa disebut dengan penjumlahan juga. Namun vektor keduanya itu, vektor V-nya ini dia bernilai negatif. Apa arti dari vektor yang bernilai negatif ya? Jadi arti daripada vektor yang bernilai negatif itu dia arahnya berlawanan. Jadi misalkan vektor V itu dia ke arah kanan, ya, maka vektor negatif V itu dia arahnya ke sebelah kiri, ya. Nilainya sama, ya, tapi arahnya dia berlawanan. Jadi arti dari negatif suatu vektor itu dia arahnya yang berlawanan. Contohnya, nah di sini ada vektor U dan vektor V. Jadi vektor U dan vektor V ini jika ditanya vektor U dikurang vektor V, maka nanti menggunakan dua metode kemarin, yaitu secara geometrik dan juga secara aljabar atau analitik. Jadi sekarang kita akan membahas yang secara geometrik dulu. Jadi nanti di sini U-nya ini dia positif, maka dia arahnya tetap sama ke arah sebelah kanan. Vektor U. Lalu vektor V-nya, ini kan V-nya dia disajikan dalam bentuk V positif ke arah atas kanan seperti itu. Nah, maka untuk negatif V, maka nanti dari titik ujung vektor U ini kita tarik suatu vektor yang berlawanan arah. Jadi bentuknya sama, miring seperti ini, tapi arahnya dia berlawanan. Kalau dia ke arah atas, maka ini dia ke arah bawah seperti ini. Itu negatif vektor V seperti ini. Oke, nah jadi untuk secara geometrik itu saling menyambung vektor saja. Jadi ujung ketemu pangkal, dan seterusnya jika vektornya itu banyak, lebih daripada 2. Nah, sekarang di sini hasil dari suatu pengurangan atau penjumlahan vektor adalah menarik titik pangkal dari vektor pertama ke titik ujung vektor kedua. Jadi ujung vektor terakhirnya. Jadi nanti di sini titiknya kita hubungkan. Jadi di sini adalah vektor U dikurang vektor V. Ini adalah hasilnya. Seperti itu kalau dia secara analitik. Jadi inti daripada metode geometrik itu adalah dengan cara, ya, kalau dia pengurangan, maka di depan vektor itu, kalau dia tandanya pengurangan, maka vektor tersebut berlawanan arah. Itu saja bedanya dari penjumlahan dua buah vektor. Oke, secara aljabar itu misalkan di sini ada sebuah contoh, diketahui titik A 8,6,0 dan titik K itu 4,9,10, maka tentukan vektor AK dalam bentuk vektor basis. Jadi kita cari dulu vektor AK-nya, nanti kita ubah menjadi vektor basis. Caranya sama ya. Jadi kalau dia pengurangan atau penjumlahan suatu vektor, maka nanti yang posisinya sama itu dia kita selesaikan. Jadi di sini kan diketahui sebuah titik ya, bukan vektor, tapi titik. Jadi kalau ada kata titik, maka nanti di sini itu huruf kapital ya, huruf besar. Itu beda daripada vektor dan juga titik. Jadi kalau dia vektor, cirinya adalah huruf kecil, bisa ditulis dalam bentuk tebal atau dia ada tanda panah atau garis di atasnya. Ya. Bisa juga nanti ditulis dalam bentuk huruf kapital, namun dia terdiri dari 2 angka seperti ini. Ya, itu adalah ciri daripada vektor. Nah, sekarang mencari vektor AK, ya, caranya vektor AK itu sama saja dengan ya
vektor OK, OK ini adalah titik O, titik pangkalnya yang 0,0, itu sudah kita bahas dalam bentuk vektor posisi kemarin. Jadi OK dikurang dengan OA. Jadi yang di belakang kurang depan. Jadi kan nilai daripada kalau dia O di depan seperti ini, itu nilainya tetap sama. Yaitu misalkan di sini OK, maka nanti vektornya adalah yang 4, 9, 10 ini. Tetap nilainya tidak berubah kalau dia di depannya O atau titik pangkal seperti ini. Kan namanya adalah vektor posisi. Kemarin sudah kita pernah bahas ini juga. Nah, jadi kita substitusikan OK itu nilainya 4,9,10. Bisa ditulis seperti ini, baris, atau lebih gampangnya kita tulis dalam bentuk kolom, vektor kolom. Jadi nanti kita tulis menurun, 4, 9, 10. Nah, seperti ini, dalam vektor kolom. Jadi ingat, kalau dia suatu vektor ditanya seperti ini, AK, maka mencari nilai daripada vektor AK ini, titik K dikurang titik O. Jadi belakang kurang depan. K kurang A. Jadi seperti itu. Ingat ya, mencari suatu vektor ya dari suatu titik, dua buah titik seperti ini, maka titik yang di belakang kurang dengan titik yang di depan. Jadi belakang kurang depan. Nah, jadi 4, 9, 10 dikurang dengan vektor OA, yaitu nilainya adalah 8, 6, 0. Nah, sekarang kita sederhanakan nilainya di sini berapa? 4 dikurang 8, ya, bisa kita tulis seperti ini, 4 kurang 8, 9 kurang 6, 10 kurang 0. Sehingga kita peroleh di sini 4 kurang 8 min 4, 9 kurang 6 itu 3, 10 kurang 0 itu 10. Sehingga kita sudah peroleh nilai daripada vektor AK-nya, yaitu min 4, 3, 10. Sekarang kita bentuk menjadi vektor basis. Jadi vektor basis dari AK, vektor AK, itu sama dengan min 4i, ya. Jadi kalau angka pertama itu untuk I, lalu angka kedua J, 3 ini kan dia positif. Jadi di sini plus 3J. Lalu 10-nya juga positif. Jadi plus 10K. Jadi dia berurutan IJK. Ingat ya.